Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah, Rabb kita semuanya, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari nikmat yang bisa dilihat oleh mata kita sampai nikmat yang tidak terlihat oleh mata kita, yang hanya kita bisa rasakan. Itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah itu banyak. Bukan banyak lagi, banyak. Ya, itu menunjukkan apa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sampai-sampai ya, kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut, dipastikan, bukan ragu lagi ya, dipastikan kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah tersebut. Lo kata siapa Ustadz? Kok berani sekali memastikan? Ya kata Allah dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah mengatakan itu pasti, itu benar adanya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau mencoba, atau jika engkau ingin, ya kita ini sebagai makhluk ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsu, tidak akan pernah bisa menghitungnya. Coba yang di tubuh kita ini ada berapa nikmat Allah? Banyak. Dari sampai yang paling rumit untuk kita lihat itu segalanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat Allah begitu banyak. Dan alhamdulillah atas nikmat Allah, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini kita bisa hadir kembali di sekolah dengan penuh semangat untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Dan itu karena nikmat Allah. Maka harus disyukuri. Selawat dan salam semoga tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya, ustadz dan ustadzah dan ananda semuanya, termasuk orang-orang yang istiqomah di atas sunnah dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Yang menjawab dengan ucapan alhamdulillah hanya 1-2 orang. Tadi kan Ustaz sudah bilang, kita bisa berdiri tegak. Ya, mata masih sehat untuk melihat.
Insya Allah sebentar lagi kita akan melangkahkan kaki kita menuju kelas. Setelah itu kita makan, bisa merasakan mana enak. Itu semuanya nikmat dari. Maka jangan lupa ucapkan kata apa? Karena dengan ucapan alhamdulillah sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Sekali lagi Ustaz tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Atau dalam bahasa Arabnya, kaifa halukum? Nahnu alhamdulillah bi khair. Itu simple. Alhamdulillah berapa huruf tuh? Tapi dengan kita ngucapin seperti itu, kita sudah bisa atau kita sudah menjalankan salah satu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasakan ucapan apa? Alhamdulillah. Kafatah, udah makan? Alhamdulillah, udah Ustaz. Biasakan. Ya. Karena dengan kita bisa makan enak, bisa menelan dengan baik, itu karena nikmat Allah SWT. Ya, jadi biasakan ucapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak semuanya yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita sekarang berada di bulan September. Alhamdulillah, kemarin di bulan Agustus kita sudah diajarkan, diarahkan, dibimbing supaya menjadi siswa yang berakhlak dan beradab yang mulia. Mulai dari adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab kepada sesama, teman, ya. Kemudian adab kepada orang tua. Sudah disampaikan oleh ustaz dan ustazah kita. Nah, sekarang kita sudah masuk di bulan yang baru. Dan tentu di bulan September ini ada tema baru juga. Nah, di bulan September ini temanya adalah kedisiplinan. Jadi disiplin. Berarti anak-anak semuanya, siswa dan siswi SD guys, akan diajarkan, akan dibimbing, akan diarahkan supaya menjadi siswa dan siswi yang disiplin. Supaya terbiasa dengan sifat disiplin. Mudah-mudahan dan izin Allah selama 1 bulan nanti kita bisa terbiasa dan bisa menjadi pribadi-pribadi atau hamba Allah yang disiplin. Baik, Ustadz yang akan memulai menyampaikan dengan tema disiplin. Yang pertama, Ustadz akan bagi 3 nanti ya. 3 topik. Yang pertama, kita sering mendengar kata disiplin. D-I-S-I-P-L-I-N. Disiplin. Kita sering mendengar tuh, baik di sekolah maupun di rumah. Baik itu dari guru kita maupun orang tua kita, maupun dari teman kita. Tapi pernah kita tahu apa itu disiplin? Tidak ya? Ya tahunya disiplin aja Ustadz. Udah disiplin, ya disiplin. Nah, ternyata disiplin itu ada kaitannya nanti dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, disiplin itu adalah ketaatan atau kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan. Itu kalau kaitannya dengan peraturan. Kalau kaitannya dengan tanggung jawab, ya. Seseorang mampu melaksanakan tugasnya tepat waktu. Itu kalau kaitannya dengan tanggung jawab. Jadi yang pertama,
ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan. Di sekolah ada aturan? Ada. Yang kedua, seseorang mampu melaksanakan tanggung jawabnya tepat waktu. Disuruh ngumpulin PR hari Senin, ya sudah, kumpulkan hari. Disuruh jam berapa zuhur? Zuhur jam berapa? Zuhur jam 12. Disuruh sholat zuhur, misalnya waktu zuhur sekarang jam 12. Ya sudah, sholatnya jam 12. Berarti Ustadz, ada orang dikasih tugas hari Senin, ngumpulin hari Selasa, dipastikan dia bukan orang disiplin. Ada orang disuruh sholat, waktu zuhur masuk jam 12, tapi sholatnya lewat jam 1, jam 2, nggak disiplin dia. Nah kita pun begitu, disuruh datang ke sekolah, terlambat jam berapa Ustaz? 7.30 ya. Disuruh datang ke sekolah jam 7.30, tapi dia datangnya jam 7.31, tidak disiplin dia itu. Walaupun terlambat berapa? Jangan 1 menit, setengah menit misalnya. 1 menit berapa detik? Berapa? 60. Atau jam 7 berapa ya? Pokoknya jam 7 dia tidak sampai 1 menit gitu, 30 detik. Tetap dia tidak disiplin. Karena dia apa? Tidak tepat atau tidak melaksanakan sesuai dengan apa? Aturan. Lampu merah. Kalau orange atau kuning, hati-hati. Kalau hijau, tapi begitu banyak. Mungkin Ustadz juga pernah. Kita tidak mengindahkan aturan itu. Merah, jalan aja. Hijau berhenti, itu kebalik gitu ya. Berarti dia belum bisa disiplin terhadap aturan tersebut. Itu hal-hal kecil. Nah berarti tadi ya, disiplin itu taat, patuh terhadap apa? Peraturan. Yang kedua, mampu melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan apa? Waktunya. Itu baru dikatakan apa? Disiplin. Berarti kalau kita masih melanggar tugas, melanggar peraturan, di sekolah tidak boleh apa? Berkata yang tidak baik, tapi dia suka berkata kotor, tidak disiplin. Suka masuk ke kelas terlambat, walaupun 1 menit, tidak disiplin. Disuruh makan di lapangan, dia makan di kelas, tidak disiplin. Hari Senin bajunya putih, celananya apa? Merah. Ini kalau akhwat macam-macam. Pokoknya merah putih saja. Tapi tiba-tiba dia datang ke sekolah pakai baju batik hari Senin. Maka tidak disiplin. Kecuali ada uzur beda lagi itu. Ya. Kalau dia sengaja atau tidak apa? Tidak peduli, baru itu apa? Dikatakan tidak disiplin. Makanya disiplin itu adalah ketika seorang mampu mentaati segala peraturan. Terutama kita di sekolah, berarti taati segala peraturan yang ada di sekolah. Kemudian dia mampu menunaikan tugasnya tepat waktu. Waktunya sholat duha, segera sholat duha. Jangan malah ke kantin. Waktunya masuk ke kelas, segera masuk ke kelas. Jangan malah sibuk main. Main bola kah? Lari-larian kah? Waktunya sholat zuhur, segera. Keluar kelas, ambil air wudhu, segera masuk ke dalam apa? Tempat sholat. Latih diri kita supaya menjadi pribadi yang disiplin. Ustadz dan ustadzah dan kita semuanya latih. Waktunya tahfiz, ya sudah tahfiz.
Bawa Qur'annya, jangan bawa yang lain. Jangan bawa komik, buku tulis apa segala. Kecuali disuruh sama ustaz dan ustazah. Kalau tahfiz yang cukup, yang dibawa hanya apa? Quran, jangan bawa yang lain. Ya. Nah, itu dari itu saja masih banyak kita ini yang melanggar itu. Berarti kita belum sempurna kedisiplinannya. Makanya mari kita menjadi pribadi yang disiplin. Nah sekarang yang kedua. Emang disiplin itu ada nggak sih Ustadz? Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya? Ya ada. Makanya disiplin itu salah satu apa? Karakter yang bagus dalam apa? Islam. Yang pertama, dengarkan. Yang pertama, disiplin itu adalah merupakan perintah Allah dan Rasulnya. Dan salah satu ciri dari orang apa? Beriman. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Wahai orang-orang beriman, taati Allah, taati Rasul, dan para pemimpin kalian. Nah, ini kata taati Allah, taati Rasul. Berarti kita disuruh apa? Taat kepada Allah, yang dipanggil orang beriman. Berarti kalau ada orang tidak taat kepada Allah, dia tidak disiplin terhadap segala perintah Allah dan Rasulnya. Tadi Ustaz bilang, seharusnya sholat jam 12 zuhurnya, tapi dia sholatnya apa? Jam 1, jam 2. Berarti tidak disiplin. Berarti melanggar perintah siapa? Allah dan Rasulnya. Sholat itu perintah siapa? Rasulnya. Wajib apa sunnah? Ada yang wajib, ada sunnah. Sholat 5 waktu deh. Wajib apa sunnah? Wajib. Bagi yang ikhwan, jamaah wajib. Berarti kalau ada orang yang melalaikan perintah ini, berarti dia tidak disiplin atas perintah Allah dan Rasulnya. Berarti disiplin itu perintah dari Allah dan Rasulnya. Ya, salah satu sahabat bertanya, ayyul amali afdal? Amalan yang paling utama apa? As-salatu ala waqtiha. Salah satu amalan yang paling mulia, paling keren, sholat tepat waktu. Ingat ya, sholat tepat waktu. Terutama yang akhwat nih, yang tidak pergi ke masjid. Mentang-mentang nggak ke masjid, nanti aja lah. Santai dulu lah. Itu biasa kan? Ngaku. Ya. Bisa jadi kan? Ya. Makanya apa? Harus apa? Biasakan diri disiplin karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ya, cepat saja ya. Yang kedua, dengarkan, Danis. Yang kedua, ya. Disiplin itu bisa menghindari kita dari apa? Ciri-ciri orang apa? Munafik. Tadi Ustaz bilang kan dari pengertian tidak taat terhadap perintah Allah. Kalau apa? Ngejakin sesuatu itu tidak tepat waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau orang munafik itu salah satu di antara ciri-ciri mereka suka malas dan lalai. Allah gambarkan dalam firman-Nya ketika memberi gambaran orang munafik itu kalau sholat itu selalu malas. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau orang munafik itu kalau mau sholat dia selalu malas-malesan. Selalu melalaikan sholat itu. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celaka bagi orang sholat. Yang seperti apa? Yang selalu melalaikan sholatnya. Para ulama menafsirkan salah satu ciri atau salah satu bentuk lalai adalah suka sholat di akhir waktu. Berarti kan dia tidak melaksanakan apa? Sholat sesuai dengan apa? Waktu. Berarti dia tidak disiplin dalam ibadah. Orang munafik itu seperti itu. Suka lalai dan apa? Malas. Makanya
Kalau tidak mau terjangkiti dengan penyakit nifak, ya, penyakitnya orang munafik, maka jadilah pribadi yang disiplin. Jadi siswa yang disiplin. Tadi Ustaz bilang, waktu sholat duha. Waktunya apa? Belajar. Datang ke sekolah jam 7.30, datang jam 7.30. Jangan sampai jam 7.31, 32, 3 seterusnya. Waktunya belajar di kelas, segera masuk ke kelas. Tidak perlu dipanggil-panggil, dikejar-kejar, dicariin. Kalau sudah waktunya apa? Mendengarkan ustaz-ustazanya, dengarkan dengan baik. Jangan malah sibuk yang lain. Atau cari alasan-alasan yang lain di kelas besar. Ya. Ngambil air lah. Ya. Izin ke kamar mandi berlebihan lah. Sering saya temukan itu ya. Sengaja mondar mandir keluar, alasannya ngambil air Ustaz. Bisa jadi dia apa? Alasan dia supaya tidak belajar sama ustazahnya. Atau kamar mandi. Satu pelajaran tuh bisa sampai 4 kali ke kamar mandi. Ini sudah mengalahkan orang yang sudah tua. Kalian tuh masih apa? Masih muda. Orang tua tuh kamar mandinya tuh apa? Sering. Kakek-kakek, nenek-nenek itu ya. Jadi harus menjadi pribadi disiplin supaya kita tidak sama seperti orang apa? Munafik. Dua dulu ya. Jadi nanti dilanjutkan sama Ustaz dan Ustazah. Jadi sekali lagi tadi, disiplin itu perintah Allah dan Rasulnya. Tadi dalam firman Allah. Jadi Allah nyuruh kita, ada perintah Allah laksanakan. Ada perintah Rasulullah laksanakan. Ada larangan Allah jauhkan. Ada larangan Rasulullah jauhkan. Yang kedua, ya Pak, disiplin itu dapat menghindari kita dari apa? Dari ciri-ciri orang apa? Munafik. Karena orang munafik itu atau orang yang terjangkiti penyakit nifak itu suka malas dan lalai. Ya, jadi suka malas dan apa? Lalai. Makanya yuk siswa dan siswi guys, jadilah anak-anak yang disiplin. Hargai segala peraturan di sekolah ini, laksanakan. Hargai waktunya. Kalau datang ke sekolah tepat waktu. Jangan suka terlambat. Pakai seragam sesuai dengan jadwalnya. Jangan dibalik-balik. Dalam belajar harus tepat waktu juga. Waktunya masuk kelas. Waktu istirahat. Tidak boleh main bola, ya sudah, tidak usah main bola. Walaupun kakinya gatal mau nendang misalnya. Udah stop, tahan kakinya. Demi menjadi pribadi yang apa? Disiplin. Nah, ini pelajaran atau nasihat bagi ustadz pribadi, ustadz dan ustadzah, dan bagi kita semua. Jadi yang hari ini saya sampaikan 2 poin saja. Arti dari disiplin. Kemudian yang kedua, keutamaan apa? Disiplin. Ustadz baru sebutkan 2. Nanti silakan ustadz dan ustadzah bisa menyampaikan di kelas, ya, di halaqah maupun nanti di pekan depan ketika line up. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi ustadz, ya, dan para ustadz dan para ustadzah, kemudian anak-anakku semuanya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat. Dan Ustaz berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semuanya semoga kita menjadi orang-orang yang selalu taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.